Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan membahas tentang reportase online. Kenapa ini kita bahas? Karena bagaimanapun kita eranya sudah berubah ya, zamannya sudah berubah sehingga perlu ada pengembangan tentang reportase itu ya. Oke, teman-teman, yang perlu Anda pahami bahwa di dalam proses jurnalisme era sekarang itu adalah jurnalisme yang bisa dipadukan antara reportase yang dilakukan melalui offline dan reportase yang dilakukan dengan online ya. Jadi begini, bahwa benar apa yang dikatakan Bill Koppar, bahwa setiap generasi itu menciptakan jurnalismenya sendiri. Saya sedikit gambarkan bahwa dulu jurnalisme observasi itu paling dominan dan memiliki kelas pada zamannya. Jurnalisme wawancara atau interview ketika itu tidak dianggap punya nilai, bahkan dianggap sebagai sampah ya. Dianggap sangat subjektif sehingga ketika itu ditolak sebagai produk jurnalistik ya. Tetapi zaman berubah, justru jurnalisme observasi yang kemudian dianggap tidak relevan lagi. Justru yang penting adalah jurnalisme interview ya, teknik penggalian data yang dihasilkan dengan melalui proses wawancara. Jadi selalu ada proses perubahan sesuai dengan zaman. Nah, reportase juga sama. Dulu itu reportase dilakukan secara offline. Orang ke lapangan, wawancara, orang ke lapangan, observasi, orang ke lapangan untuk melakukan penggalian data, orang ke lapangan untuk melakukan investigasi. Nah, karena zaman berubah, reportase offline juga mulai dilengkapi dengan teknik reportase online ya. Teknik reportase yang dilakukan secara daring ya, sehingga teman-teman sekarang itu tanpa harus ke lapangan sekalipun kita sudah bisa membuat sebuah berita ya. Jadi karena zamannya sekarang sudah zaman internet, sebenarnya penggalian berita itu bisa dilakukan secara online yang disebut dengan reportase online itu. Makanya sekarang dalam proses perkembangannya bahwa reportase online itu di media online memiliki ruang yang sangat dominan ya. Jadi kalau teman-teman dulu wartawan ke lapangan menggali data dan fakta, itu dalam sehari mungkin hanya 3 berita saja, 5 itu sudah sangat maksimal ya. Tetapi karena sekarang eranya era internet, sehingga berita yang dibuat oleh wartawan tuh bisa sampai 9, bahkan bisa sampai 12 dalam sehari. Karena apa? Karena reportase yang dilakukan wartawan hari ini bukan hanya dilakukan melalui reportase offline, tetapi juga dilengkapi dengan reportase online. Nah, di sini mengapa kita bahas pada kesempatan ini, karena memang teman-teman harus segera memahami bahwa membuat sebuah berita itu tidak selalu harus offline, tapi juga bisa dilakukan dengan online ya. Nah, Anda bisa paham bahwa proses penggalian data secara online itu sebenarnya ada berbeda di dalam beberapa teknis ya. Misalnya gini, dari offline ke online itu nanti ada beberapa perubahan yang cukup signifikan ya. Ini terkait dengan bagaimana kita menggali data dan fakta itu. Tapi sebelum ke sana, saya ingin menjelaskan tentang bagaimana media itu sudah berubah ya. Sudah berubah untuk media-media yang mainstream ya. Artinya terjadi perubahannya itu jadi perluasan ya, perlengkapan, melengkapi ya media yang sudah ada. Dulu itu media cetak ya, media televisi, radio itu lebih terbatas ya. Contohnya misalnya media cetak itu kan lebih kepada teks
berita yang dibuat itu dalam bentuk teks, kemudian dilengkapi dengan berita. Maka jadilah itu berita di media surat kabar, di majalah, di tabloid ya. Kemudian di radio itu lebih ke auditif kan. Auditif, nah berita-berita yang dibuat itu lebih mengutamakan aspek audionya. Kemudian televisi itu lebih mengutamakan aspek audio visualnya. Nah, karena terjadi perubahan, zaman itu berubah, reportasenya juga berubah, kemudian konten juga berubah. Sekarang eranya era multi platform. Jadi berita yang kita buat, berita yang kita bikin itu menjadi sangat beragam. Bukan hanya teks, bukan hanya foto, bukan hanya audio, bukan hanya video, tetapi dilengkapi dengan beragam fitur yang memudahkan khalayak untuk melihat berita itu. Semacam link yang ada di media sosial, link yang ada di website, kemudian memudahkan untuk membagikan dengan fitur share ya. Nah, ini perubahan yang sangat signifikan. Jadi teman-teman yang di humas, di media jurnalistik juga sama, memahami pentingnya bagaimana perubahan itu terjadi, sehingga kita bisa memetakan apa yang harus kita lakukan untuk memberikan informasi kepada khalayak. Bagaimana untuk menyampaikan informasi penting, untuk melakukan edukasi, untuk melakukan kontrol sosial. Sekarang itu sudah sangat luar biasa canggihnya, sehingga bisa dilakukan dengan multi platform itu ya. Anda bisa bikin teks dengan fotonya, Anda bisa bikin audionya, Anda bisa bikin audio visualnya, sehingga sekarang itu perkembangannya sangat luar biasa ya. Dan tentu berbeda dengan dulu hanya media-media mainstream, sekarang itu ditambah dengan media sosial ya, semacam semacam Instagram, Twitter dan sebagainya. Nah, ini perubahan ini cukup signifikan ya, sehingga bagi teman-teman sekarang untuk menginformasikan kepada khalayak itu menjadi sangat mudah ya, menggunakan media apanya. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa perubahan itu juga berimplikasi pada penulisan berita ya. Berita di online dengan di offline atau dicetak itu berbeda. Kenapa? Dicetak targetnya itu adalah khalayak, manusia ya, manusia, orang, sehingga struktur penulisannya, cara menulisnya itu lebih kepada bagaimana pesan yang kita sampaikan itu mudah dicerna, mudah dipahami, mudah ditangkap maknanya oleh pembaca ya. Nah, berbeda dengan media online. Media online itu agak sedikit rumit. Jadi yang menjadi sasaran pesan di media online itu bukan hanya orang, tetapi juga mesin ya, yaitu melalui mesin pencarian. Nah, jadi nanti di dalam penulisan media online yang harus Anda perhatikan bukan hanya menulis untuk manusianya, tetapi menulis untuk bahasa mesinnya, agar bagaimana khalayak bisa mudah membaca dari media, dari pesan yang kita sampaikan, tetapi juga mudah dicari nantinya ya. Jadi percuma sebuah berita bagus, menarik, memikat ya, tetapi website Anda tidak dikunjungi gitu ya. Karena itu tulisan berita yang kita tulis di media online itu selain harus menarik, memikat, mudah dicerna, mudah dipahami oleh pembaca atau khalayak, juga harus mudah dicari oleh robot pencari atau robot search engine itu ya. Sebab apa? Zaman sekarang tuh menarik saja tidak cukup, bagus saja tidak cukup, tetapi ketika bahasa robotnya optimalisasi SEO-nya bagus, itu ketika orang mencari di Google itu akan muncul di halaman 1 itu ya. Itu berarti SEO-nya bagus ya, itu bahasa mesinnya bagus. Nah, itu menunjukkan bahwa mulai agak rumit bagi teman-teman wartawan, bagi teman-teman humas
untuk menulis berita, bukan hanya bahasa beritanya untuk manusia, tetapi bahasa berita untuk search engine-nya, ya. Itu yang terpenting. Jadi percuma nanti teman-teman kalau jadi VRO, ya, tulisannya bagus, ya, tetapi ternyata di Google, di dalam mesin pencarian Google itu tidak muncul. Ketika tidak muncul, maka pengunjung itu akan sangat sedikit. Ketika pengunjungnya sangat sedikit, maka informasi yang disampaikan oleh humas, oleh wartawan itu menjadi tidak terpublikasikan dengan baik, tidak terkomunikasikan pesan itu kepada halayak yang lebih luas. Nah, karena itu teman-teman mulai sekarang menulis berita itu Anda targetkan menulisnya untuk apa nih? Untuk media cetak, oke, berarti bahasa manusia yang harus Anda perhatikan. Ketika Anda menulis untuk media online, berarti ada dua ranah di sana, ranah target manusia atau halayak, ya, halayak orang, ya, pembaca. Yang kedua yaitu halayaknya adalah, ya, mesin pencari, ya, itu. Sehingga ketika menulis berita, dua hal itu menjadi penting. Saya ingin menggambarkan dulu tentang bagaimana halayak media hari ini melakukan proses pencarian di media online. Jadi minimal ada dua pintu masuk, ya. Yang pertama pintu masuk yang bersifat aktif. Jadi orang-orang mencari informasi, mencari berita itu melalui Google diantaranya, yaitu melalui search engine itu, atau melalui YouTube. Itu adalah proses pencarian mereka di sana, sehingga nanti akan diarahkan ke website di mana tulisan itu kita buat, atau video itu kita bikin di YouTube misalnya. Itu adalah di search engine, ya, baik yang di Google ataupun yang di YouTube ataupun di Instagram dan sebagainya. Jadi yang pertama itu, jadi orang aktif mencari informasi yang mereka butuhkan. Karena itu kita harus menyikapi pembuatan algoritma yang sesuai dengan algoritma Google itu, ya. SEO-nya harus diperhatikan sehingga ketika kita membuat berita yang baik, berita yang bagus, itu nanti oleh mesin pencari akan ditawarkan kepada orang-orang yang mencari itu, ya. Maka nanti disodorkan kemana linknya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua yang bersifat pasif, ya. Jadi berita atau informasi yang kedua itu melalui pintu yang bersifat pasif, ya. Jadi orang-orang itu akan membuka berita kita, pesan kita, informasi kita itu setelah disodorkan orang lain melalui media sosial. Jadi ketika kita punya grup WA misalnya, di sana ada informasi tentang apa misalnya, maka linknya ada dan di sanalah kita mengklik untuk mencari informasi itu. Jadi ada dua pola, ya. Pola yang pertama tadi bersifat aktif, orang masuk ke Google, orang masuk ke YouTube, kemudian mencari sesuai dengan kebutuhan pesan yang ingin dia cari. Yang kedua, dia disodori orang di media sosial tentang pesan yang harus digali, dicari, atau pesan yang mungkin dibutuhkan dan dilengkapi dengan linknya yang disebut dengan share link itu. Nah, dari sana orang-orang digiring untuk masuk ke website tertentu atau ke channel YouTube tertentu, ya. Tidak cukup kita menulis saja, tetapi bahasa robotnya juga, bahasa mesin pencarinya juga, ya, yang harus diperhatikan, yaitu teknik SEO-nya, optimasi mesin pencari itu, ya. Yang kedua yang harus Anda perhatikan, jadi tidak cukup menulis saja tanpa mengirimkan atau men-share link dari yang kita buat, ya. Jadi teman-teman di humas, kemudian teman-teman di media sekarang kan proaktifnya begitu. Jadi bukan hanya menulis tetapi juga menyebarkan link, ya, sehingga berita-beritanya tuh banyak dibaca oleh masyarakat, ya. Tanpa itu agak sulit kita untuk memperoleh berita yang lebih banyak pengunjungnya, ya. Oke teman-teman, berikutnya reportase, ya. Reportase itu kan ada yang konvensional, yang dengan offline, dan ada yang online. Nah, di sini titik pentingnya, ya. Mengapa saya ingin menggambarkan ini?
Karena walaupun bagaimana teman-teman eranya sudah masuk ke era internet ya, dimana Anda bisa mencari data dan fakta dari berbagai sumber di internet untuk dipublikasikan melalui untuk media Anda ya. Jadi yang disebut dengan reportase itu kan penggalian informasi ya, baik data maupun fakta yang dilakukan oleh wartawan untuk kepentingan pemberitaan ya, untuk menyampaikan pesan kepada pihak lain atau untuk mengedukasi pihak lain dengan pesan yang kita miliki. Dan itu bisa diperoleh dengan melalui dua pola konvensional yang biasa dilakukan oleh wartawan-wartawan sebelum era internet, datang ke lapangan, wawancara, riset data ya, kalau perlu investigasi, kemudian ditulis menjadi sebuah berita dan dipublikasikan oleh lembaga medianya. Nah, yang kedua yaitu dengan pola online. Anda bisa melakukan pencarian data di berbagai media online, baik itu media online berita ataupun di media sosial. Untuk membuat sebuah berita, Anda bisa buka apa yang sedang trending di Twitter, itu yang disebut jurnalisme Twitter. Anda bisa membuka Instagram yang sedang ngetren apa, misalnya, itu juga bisa dibikin berita. Atau ada kegiatan webinar yang kemudian di live streamingkan di YouTube, itu juga bisa Anda bikin berita. Atau Anda ingin mengangkat tentang profil tokoh seseorang, artis misalnya. Sumber sudah sangat banyak. Anda bisa cari di YouTube, Anda bisa cari di Instagram, Anda bisa cari di Facebook, Anda bisa cari di Twitter, kemudian diolah menjadilah berita yang Anda buat ya, itu. Jadi reportase tinggal kemampuan kita membaca karakteristik medianya dan bagaimana kita menggali dari berbagai media itu, tentu dengan sumbernya yang tetap kita munculkan ya. Jadi sekarang itu tidak terlalu sulit untuk kita untuk membuat sebuah berita ya, karena data dan fakta itu sudah tersedia di media online ya. Oke, berikutnya reportase online itu ada dua pemahaman. Yang pertama, reportase yang dilakukan untuk media online. Jadi Anda mencari data dan fakta untuk dipublikasikan di media online, misalnya di situs berita ya. Yang kedua, reportase online itu bisa dipahami sebagai proses pencarian penggalian data yang kita lakukan melalui media online. Bedanya di sana, untuk dengan melalui. Reportase untuk media online. Jadi Anda melakukan penggalian data dari berbagai sumber informasi di media online untuk kemudian Anda publikasikan di situs berita ya. Yang kedua, reportase melalui media online. Jadi Anda menggali data dan fakta dari berbagai sumber di internet untuk dipublikasikan di media offline ya. Tuh. Hanya proses reportasenya dilakukan melalui media online. Bisa lewat pencarian data dan fakta di Twitter, di YouTube, di Facebook, di Instagram. Kemudian data dan fakta itu Anda olah untuk dipublikasikan di media cetak, di televisi, dan di radio ya. Jadi reportase itu ada dua pemahaman untuk reportase online itu ya. Ada untuk media online, ada melalui media online ya. Jadi teman-teman, data itu yang Anda peroleh itu mau dipublikasikan di mana? Untuk teknik reportase online itu sama saja dengan teknik reportase offline, hanya yang membedakan tata caranya saja ya. Observasi, wawancara, riset, dan investigasi. Kalau dari jenis penggaliannya itu sama saja, hanya yang membedakan nanti bagaimana kita melakukan observasi atas data dan fakta atau atas sebuah peristiwa itu dari media online. Kemudian wawancara juga bagaimana kita melakukan interview dengan narasumber melalui media online ya. Kemudian riset juga demikian, penggalian data dan fakta
dengan menggunakan media online. Investigasi juga tentang rekam jejak digital yang kita cari tentang data dan fakta untuk membuat sebuah berita ya. Nah, contoh misalnya dalam proses observasi online. Nah, contoh observasi ya, observasi online, Anda bisa mengunjungi Facebook, Anda bisa mengunjungi YouTube, Anda bisa mengunjungi Instagram, bisa mengunjungi Twitter. Anda lihat, Anda cermati, ya, Anda lihat suasana dan kondisi perbincangan, diskusi di media-media itu. Misalnya ketika muncul masalah masalah isu kontroversial misalnya di Facebook terjadi perbincangan, diskusi, adu argumen, itu Anda observasi di sana. Apa yang diperbincangkan orang di Facebook itu terkait dengan isu yang aktual itu. Bagaimana argumen mereka, siapa yang berbicara, siapa yang menjadi lawan debatnya. Itu adalah hasil observasi Anda dan itu sudah layak untuk Anda publikasikan dengan syarat Anda yakin bahwa akun di Facebook itu adalah yang bersangkutan. Jangan sampai misalnya ada namanya itu misalnya akun Facebooknya itu seperti nama seorang menteri misalnya ya, kemudian Anda cantumkan bahwa di sana adalah Menteri X bernama Y di Facebook mengungkapkan, padahal hanya namanya saja bukan Menteri X gitu. Jadi pastikan bahwa akun itu pemiliknya adalah pemilik yang benar gitu ya. Jadi sama di Facebook, di YouTube, Instagram, juga Twitter begitu. Jadi observasi itu Anda kunjungi, Anda lihat, Anda cermati apa yang disampaikan. Misalnya Anda ingin melihat tentang bagaimana perbincangan Deddy Corbuzier dengan Menteri Pendidikan tentang penting atau tidaknya sekolah formal misalnya. Anda datangi talk show-nya itu ya, apa yang mereka bincangkan, argumen apa yang disampaikan. Kemudian sumbernya Anda sebutkan dan kapan perbincangan itu disampaikan di channel YouTube ya. Jadi Anda itu sebenarnya data itu sudah sangat melimpah sekarang itu di berbagai media internet ya, di berbagai media sosial yang bisa Anda olah, bisa gali. Hanya perlu kehati-hatian bahwa apa yang disantumkan di media internet itu pemilik akunnya adalah yang memang dimaksud ya. Jangan sampai misalnya ada nama Jokowi di akunnya Jokowi, kemudian Anda mengutip bahwa Jokowi itu adalah presiden, padahal bisa jadi Jokowi di sana itu bukan presiden gitu. Jadi pastikan akun pemilik akun di sana adalah sesuai dengan jabatannya yang kita perlukan ya, itu observasi. Jadi di sana Anda harus mendeteksi secara baik tentang kepemilikan akunnya. Jadi dengan observasi itu Anda sudah bisa membaca tentang apa yang sedang diperbincangkan, apa yang menjadi argumen-argumen mereka tentang sesuatu ya. Oke, macam contoh ketika Putra Sulung Gubernur Jabar terseret arus itu kan di Instagram muncul. Orang-orang kemudian ramai memperbincangkan di Facebook, kemudian dibikin beritanya di YouTube ya. Itu kan sumber datanya kebanyakan sumber data online yang diolah kemudian menjadi sebuah informasi untuk dipublikasikan. Oke, kemudian wawancara online. Wawancara online pada prinsipnya sama. Proses tanya jawab antara wartawan dengan narasumber. Proses penggalian data antara pewawancara dengan narasumber yang diwawancara. Misalnya Anda seorang PRO misalnya, mewawancara dengan seorang pengusaha yang menjadi salah satu klien perusahaan Anda misalnya. Anda bisa wawancara melalui berbagai media yang bisa diakses melalui internet, bisa melalui chatting ya, bisa melalui media sosial WhatsApp gitu. Apalagi dengan WhatsApp kan sangat luar biasa. Anda bisa wawancara melalui voice note-nya, Anda bisa wawancara melalui pengetikannya atau wawancara melalui teleponnya. Itu sangat luar biasa. Dulu itu ada BBM yang populer sebelum WhatsApp ya. Dan itu juga bisa dijadikan alat untuk proses wawancara. Kemudian bisa wawancara tertulis, yaitu biasanya melalui email.
Jadi tertunda dulu, dikirim pertanyaannya baru dijawab. Tapi sekarang wawancara melalui email itu hampir dapat dipastikan itu tidak banyak dilakukan ya. Kenapa tidak banyak dilakukan? Karena lebih banyak media sosial yang lebih praktis ya digunakan. Itu untuk wawancara. Jadi setelah Anda observasi, kemudian Anda ingin menindaklanjuti berita itu, informasi itu, Anda lakukan komunikasi dengan yang bersangkutan melalui perangkat online ya. Anda lakukan wawancara, tanya jawab di sana. Berikutnya untuk proses riset online ya, riset data melalui media online. Anda yang harus Anda perhatikan yang pertama terkait dengan web sumber informasi dari berbagai data yang menyediakan ya, tentu dengan web yang resmi, web yang formal, web yang punya kredibilitas, web yang punya otoritas ya. Ketika Anda akan mencari data tingkat pengangguran di Jawa Barat misalnya, berarti Anda harus mencari data kemana? Ke website Dinas Tenaga Kerja atau misalnya ke Biro Pusat Statistik. Data-data itu dicari dari website yang memang resmi, yang diinformasikan untuk kepentingan itu ya. Atau Anda ingin mencari data tentang tingkat korupsi di Indonesia, Anda bisa membuka website KPK misalnya, cari data di sana tentang jumlah korupsi, tentang modus korupsi dan sebagainya ya. Jadi itu riset data. Jadi riset data itu cari website resmi dari informasi yang kita butuhkan. Jangan asal comot dari website yang tidak bertanggung jawab ya. Apalagi kalau Anda meriset data hanya berdasarkan hasil share link, share informasi di media sosial. Hati-hati ya. Itu tidak bisa dipercaya sepenuhnya, sehingga harus mencari sumber rujukan, sumber yang lebih resmi ya. Kemudian selain web sumber informasi, juga mencari web penyedia data ya. Kita tahu ada beberapa website penyedia data yang bisa menginformasikan tentang data-data tertentu ya. Misalnya semacam web yang menyediakan data-data tertentu, diantaranya ensiklopedia ya, itu Wikipedia misalnya ya. Di sana ada data-data yang mungkin jadi kita butuhkan gitu. Nah, kemudian Anda juga bisa mencari dari web berita untuk riset data. Misalnya Anda ingin menggali tentang korupsi yang dilakukan oleh para kepala daerah misalnya, Anda gali dari berbagai informasi di web berita. Kepala daerah siapa mana saja yang melakukan praktek korupsi, berapa jumlahnya masing-masing, uang yang dikorupsi dan sebagainya ya. Nah, dengan syarat web beritanya juga web yang terverifikasi, web yang memang dapat dipercaya. Kemudian dari media sosial. Untuk media sosial, ini saran saya, ini hanya sebagai titik awal untuk penggalian data ke penelitian yang lebih akurat ya. Jadi media sosial itu sebagai latar belakang bagi kita, latar belakang pengetahuan untuk kita konfirmasi ke sumber-sumber resmi lainnya ya. Itu di dalam riset online ya. Jadi itu untuk melakukan riset online ya. Nah, kemudian bagaimana kita melakukan investigasi online? Yang harus Anda perhatikan ketika Anda mau membuat berita berbasis investigasi, Anda harus lebih cerdas membaca membaca algoritma, kemampuan membaca beragam hal yang terkait dengan media internet itu ya. Nah, misalnya Anda bisa melakukan investigasi tentang seseorang, cari Anda menginvestigasi tentang rekam jejaknya ya, melacak jejak online gitu ya. Dan itu perlu kemampuan tersendiri ya. Misalnya tentang si A pada jam sekian, hari sekian ada di mana, Anda bisa melakukan pelacakan online seperti apa. Atau si A dan si B itu pernah melakukan tindak kejahatan apa, tahun berapa itu melakukan
pelacakan secara online melalui rekam jejak yang tersimpan di internet. Kemudian berikutnya penyelidikan online. Anda seperti melakukan investigasi pada investigasi konvensional, Anda akan mengikuti kemanapun orang yang sedang kita selidiki, ya. Ketika ke Twitter, kita masuk mengikuti ke Twitter. Ketika dia masuk ke Facebook, kita mengikuti rekam jejak di Facebooknya dan sebagainya, ya. Nah, investigasi online juga Anda bisa melakukan penyamaran online. Anda bisa misalnya mau menggali data dan fakta tentang praktik penjualan narkoba di Jawa Barat misalnya. Anda bisa melakukan penyamaran online seolah-olah Anda itu adalah calon pembelinya, ya. Anda seolah-olah adalah pemakainya, sehingga Anda bisa melakukan komunikasi. Itu adalah investigasi, ya. Investigasi online yang bisa kita lakukan. Yang kemudian nanti dikonfirmasi tentang data dan fakta itu, ya. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan ya tentang reportase online untuk kebutuhan publikasi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.